HP batangan masih mas. Bercanda mas. Lagi dengan saya di acara ngobrol santai ala Tebang. Oke. Masih bersama saya Seno Kobet dan ini ponaan saya Mas Samuel. Piye kerjane? HP mas. HP ya, wis ngena. Karena bintang tamu saat ini istimewa banget. Siapa mas? Dia seorang kepala cabang. Dia seorang tangan bikers. Dia Harley Davidson Semarang, Jawa Tengah mungkin. Ya nanti ke depan 10 menit ke depan kita akan tanya-tanya siapa kasih beliau. Oke, langsung saja ini dia Mas Bagus Tilam. Koncone. Saya mau jadi gitu mas. Kamu mau jadi kayak gini? Oh iya, nanti ya nunggu Enggak apa mas. Nunggu H-1 kiamat. Nanti ada perekrutan banyak. Oke, gimana kabar brother? Baik. Ini aku harap ngadake podcast ini 1 bulan harus prepare sama beliau karena jadwalnya padat. Ya, ada kayak kamu. Orang hebat itu pasti jadwalnya. Iya. Gimana kesibukan, brother? Yes, mantap. Kesibukan Tetap jalan ya. tetap blat-blat. Tetap blabar. Oke, pemirsa, beliau ini adalah Sabang dealer Suzuki mobil di PSP. Tepuk tangan dong. Kowe ora sales di video call ora diangkat iki dadine kok kayak ngene Mas Bagus. Wis terkenal sak Semarang. Langsung aja ceritanya tuh gimana Mas jenjang karirnya kok bisa jadi kepala cabang itu apa memang jenengan itu dari kuliah langsung lamar kepala cabang langsung berhasil atau gimana Mas? Ini penonton pengen tahu ini Mas. Oke, terima kasih Mas Eno sama Mas siapa tadi? Samuel. Di rumah. Oke. Gimana Mas Bagus? Sebenarnya saya ini bukan basic dari otomotif dan juga basic dari ekonomi juga tidak ada basic dari pendidikan. Saya dari teknik, sebenarnya tidak nyambung dari pekerjaan yang saya jalankan. Oh gitu, dari teknik langsung ke marketing berarti sama sekali tidak ada sambungan ya Mas? Jauh. Lah terus kok bisa tuh gimana Mas ceritanya Mas? Kalau yang jelas saya itu bekerja itu ya tidak seperti bekerja karena saya menganggap pekerjaan itu adalah hobi. Nah betul, pekerjaan hobi orang ini. Terus Mas? Pekerjaan saya menurut saya itu saya tidak bekerja tapi saya menjalankan sebuah hobi yang saya sukai, yaitu adalah sebagai konsultan. Oh gitu, konsultan. Jadi saya mengkolaborasi antara konsultan yang bahasanya di teknik sipil itu sebagai perancang bangunan memuaskan buyer, cuman di sini karena saya basic sukanya berdagang. Karena saat itu saya memang untuk biaya kuliah saya harus berdagang supaya saya juga bisa melanjutkan kuliah. Jadi saya memang basic dulu wirausaha dari tahun 2002 sampai tahun 2011. Oh gitu. Kalau boleh tahu usahanya apa sih Mas Bagus? Saya bergerak di bidang seluler. Oh, counter HP gitu? Ya, oh seluler gitu. basic memang dari awal saya tidak ada biaya sama sekali karena memang saya harus bekerja dan berdagang untuk biaya melanjutkan kuliah. Oh gitu. Jadi saya dari modal awal Rp500.000 waktu itu saya hanya dapat handphone. Kalau mungkin teman-teman yang tahu tahun 2002 itu trennya handphone Siemens seri C35. Oh iya, Siemens C35 yang kecil-kecil itu Mas ya. Oh iya benar. Ya dari itulah saya mungkin ketemu dari teman-teman, akhirnya saya nyoba untuk berdagang mulai dari awal. Bergabung dari teman seluler, terus saya tidak digaji, saya hanya belajar, saya yang bantuin beliau untuk
berjualan, saya ingin tahu ilmunya tentang berjualan seluler. Rentang setelah itu sekitar 2 bulan, saya ditawarin untuk membuka sebuah seluler Oh di gitu. Kota Semarang. Hmm. Kebetulan saya sebagai pelaksana yang saya tidak, sebenarnya saya belum mampu, cuman karena mungkin ada satu petuah dari teman saya adalah kesempatan tidak datang 2 kali. Betul. Nah, itulah kesempatan tidak datang 2 kali, saya learning by doing, jadi saya menjalankan usaha sembari belajar. Tuh. Kesempatan nggak datang 2 kali Mas ya. Betul, kesempatan tidak Nggak datang. kayak sama kamu evaluasi, Pak beri kesempatan besok saya jualan, pasti jualan ini Mas bagus, rengek-rengek minta nggak dikeluarin. Ya terus Mas. Oke, dari itu saya menyelami semua dari awal. Saya tadinya hanya belajar, tidak digaji, sampai saya belajar untuk menjadi seorang pengelola. Dan berjalannya waktu, alhamdulillah ada, ya karena niat kita baik. Iya. Bahasanya ya miracle lah, suatu keberuntungan. Tidak lama dari itu, sekitar 1 tahun saya sebagai pengelola, saya ditawarin untuk diberikan modal pinjaman lunak. Ya waktu itu cuma setengah persen selama 1 bulan dari PT-nya BUMN kita, dari Telkom. Oh dari Telkom. Dan itu akhirnya saya membuka sendiri, join sama teman. Alhamdulillah sampai akhirnya punya sendiri di tahun 2004. Istimewa. 2 tahun itu saya jalan, terus 2004 alhamdulillah saya bisa buka sendiri sampai 2011. Jadi benar-benar menjadi owner dan pelaksana. Oh gitu. Merintisnya dari nol Mas ya. Benar-benar dari nol. Dari nggak digaji Mas ya. Dari tidak punya uang dan tidak digaji. Oh gitu. Istimewa Dari banget. itu. Ya saat itu juga tidak berhenti saat itu juga, karena pasti kita juga butuh modal lebih. Benar. Jadi memang untuk mendapatkan suatu hasil itu pilihannya ada 2, kita tinggal menginvestasikan uang kalau kita punya. Kalau kita tidak punya uang ya kita menginvestasikan tenaga dan pikiran. Nah tuh kata-katanya itu dicatat, ora plong-plong itu kata-katanya sedikit cuma berarti banget. Nah terus dari HP kok bisa jadi otomotif Mas? Ceritanya gimana Mas? Oke, karena di handphone itu banyak gejolak. Setelah saya juga beberapa ada permodal yang masuk, karena saya tidak punya modal, hanya saat itu hanya motor saya itu Shogun tahun 94, modal saya hanya 15 juta. Shogun kebu itu ya? Ya, Shogun kebu ya, harusnya harganya cuma 2 juta, itu saya dibiayai sampai 15 juta, ya saya menjalankan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau untuk mengembangkan usaha memang kita harus ekspansi, harus mencari modal yang cukup besar. Oh gitu. Jadi saya sharing dengan beberapa buyer, ada yang invest. Saya berjalan waktu cukup besar, pendapatan cukup oke. 1 tahun itu mungkin pendapatan saya terbesar di tahun 2004 itu kisaran 16 juta per bulan. Itu di tahun itu sudah pernah saya Dari seluler aja itu Mas? Dari seluler aja. Itu paling besar mesti HP batangan mesti Mas. Bercanda Mas. HP batangan nih biasanya sering ganti-ganti batu tuh Mas. Batu ganti yang KB zaman-zaman dulu itu kayak itu. Ya memang ada seperti di luar oknum-oknum seperti banyak. Banyak Mas ya? Banyak. Oh gitu. Cuman lebih everlasting, kita mendingan cari yang cukup safe. Jadi mengikuti aturan pemerintah. Dengan seandainya ada pun jual handphone yang tidak lengkap, kita ada surat pernyataan dan simpan. Berbau ya Pak? Kan batang. Wah. Kepala cabang ngomongmu sing dengar hati-hati ya. Lanjut Mas. Oke, setelah itu karena saya juga tidak berhenti di seluler aja, karena saya suka, seperti tadi saya sampaikan, kerja itu adalah bermain ataupun ya, hobi ya? Ya hobi dan bermain. Dan saya waktu itu juga ada teman komunitas di klub mobil kuno, Holden. Oh Holden. Ya, betul, Holden. Australia Mas ya? Australia ya. Betul. Di situ saya juga kenal dengan banyak orang, karena dalam suatu rezeki itu menurut saya adalah
teman itu bisa jadi rezeki. Benar. Menurut saya gitu, dan Betul. panjang umur dengan banyak teman. Dari situlah saya ketemulah dengan Pak Srianto yang waktu itu sebagai HRD dari PT Suzuki Semotor Sejahtera. Pak Srianto pertama kali jenengan berhubungan dengan Suzuki adalah beliau yang menghubungkan Pak Beliau, Srianto. Pak Srianto saat itu gitu. menjadi HRD di saat itu namanya dulu sebelum SST itu SIT ya, Sun Motor Indosentra Trada. Oh, sebelum SST berganti SST. Dari situlah saya ketemu beliau, ditawarkan untuk menjadi salesman di SIT Sun Motor Indosentra Trada di Suzuki. Oh gitu. Saat itu saya hanya berpikir cukup singkat karena saya suka produk Suzuki Swift saat itu. Oh, Swift. Jadi saya nggak pikir panjang karena saya saat itu sangat menyukai produk Swift. Jadi saat itu yang tahun-tahun 2010, saya masuk 2010 ya, itu kan lagi rame-ramenya untuk city car, hatchback. Betul, iya. Yang ada jazz, ada itu, teman saya ngerasa chemistry untuk mobil karena saya ini hobi. Jadi saya melihat saya suka Suzuki karena saya suka Swift. Saat itu yang ada di kepala saya hanya Swift. Nah, itulah mulai saya menjadi seorang salesman di otomotif. Karena gini Mas, ada orang-orang bilang kalau Swift itu gantengnya orang entek-entek. Sampai sekarang pun banyak pengagumnya. Ya, sampai sekarang pun saya juga masih punya mobil Swift walaupun sudah discontinue ya. Cuma saya masih mempertahankan mobil Swift itu. Jadi memang sebuah histori itu sangat berharga buat saya. Ini dengerin orang Mio GT terus, kamu sana-sana Mio GT terus. Tapi saya benar berbobot itu kepala cabang. Berbobot kan ya. bapaknya dulu mulai dari sukanya Holden ya. Holden bener. Holden itu kan berarti gede tau, buat ngecor jalan itu loh yang muter-muter gede. Ini molen. Gue ngecor kowe. Molen. Gue ngecor kowe. Ya, sorry Pak Bagus. Sales. Di Suzuki ada kayak kamu 10 bangkrut Suzuki. Terus Mas Bagus, di Suzuki itu termasuk perusahaan keluaran dari Jepang, jelas produk Jepang dan sudah dikenal, dan saya bilang setelah saya masuk di Suzuki, manajemen sangat luar biasa karena langsung dari Suzuki Motor Corporation langsung SMC. Oh gitu. Dari pusat langsung ya? Iya, dari pusat. Terus saya belajar dari waktu training pun sudah diajarin bahwa ternyata struktur organisasinya dan manajemen di Suzuki sangat luar biasa. Jadi semua tertata untuk stok dan lain sebagainya sangat luar biasa. Itu yang saya tak potong, itu katanya ngontek langsung Jepang Mas, kantor Semarang itu. Iya. Oh. Ya, saat itu Samo masih ada di Suzuki ya kan, terus Pak Itayama juga. Pak Itayama ya. Dan saat itu juga seperti saya juga pernah role play ya. Nah, kalau sales kan masih role play. Saat itu saya role play dengan Tokudasan juga. Dari Jepang langsung tuh? Dari Jepang langsung. Oh, istimewa. Jepang langsung. Kita role play pun dengan Jepang langsung. Dan itu walaupun saya nggak belajar sampai pagi, saya nggak tidur sampai belajar sampai pagi, hanya untuk tes role play dengan Jepang saat itu. Waktu produknya masih Karimun Estilo. Nah, berjalannya waktu saya menjalani sebagai sales, menurut saya harus mempelajari all about Suzuki, termasuk produk. Makanya jadi buat teman-teman sales, kalau kita berjualan untuk mendapatkan hasil, nomor satu adalah menguasai produk knowledge. Menguasai produk knowledge. Enggak, kamu diamond tak sebencer. Diamond terus. Ya terus Mas Bagus. Selain produk knowledge ada lagi Mas? Di situ produk knowledge harus menguasai. Itu pasti ya produk knowledge. Dan itu harus detail untuk masing-masing tipe. Di situ harus menguasai untuk namanya fitur, advantage, dan benefitnya dari masing-masing. Karena banyak sales itu hanya bisa menjelaskan fitur dan advantage-nya dan kegunaannya tanpa menguasai sebuah benefit. Padahal benefit itu yang bisa
sebagai ujung tombak untuk closing sebuah transaksi penjualan. Oh, ada mau pertanyaan enggak nih? Mumpung ada Pak Bagus nih jadwalnya banyak banget beliau. Ada pertanyaan enggak? Ya boleh Pak. Apa? Pak saya kan sales masih baru Pak. Ini punya cita-cita Pak. Cita-citanya apa? Misal ini aku di depan Pak Bagus toh. Heeh. Jatuh pingsan kira-kira kalau Oh, di depan Pak Bagus bisa kamu jadi kalau- di kepala cabang enggak? Oh gitu. Kamu kalau pingsan di depannya Pak Bagus kepala cabang, kamu langsung diangkat Iya. jadi kepala cabang. Ini gitu ya. Kepala cabang penitipan helm. Ini cerita pertanyaan itu berbobot itu loh. Ini Ya, aku beliau itu pengen nok Mas jadi kayak bapaknya hebat gitu loh Mas. iya, nunggu tadi kan Hamin 7 loh. Ya kan aku pengen diangkat Mas. Iya, nanti kamu geletak ose kok diangkat, nanti disucike. Ya itu. Itu mati. Oke, next Mas Bagus. Mas Bagus ada kesibukan nggak selain menjadi kepala cabang Suzuki BSB? Kesibukan saya, hobi saya ya Pak? Ya. Hobi saya, Hobi. saya banyak bersosialisasi, terus organisasi juga ada, terus saya juga bersosial dengan teman-teman khususnya di SST BSB setiap bulan kita juga ada baksos. Oh gitu, ya ada baksos nih ya. Terus saya juga ada beberapa tim di IT. Oh gitu. Terus ada sedikit wirausaha di barber. Oh barber, potong rambut Mas ya? Ya, rambut di situ. Aduh Jadi, bro, terus barber. Nah, terus Mas? kalau organisasi saya masih di Golden juga masih dari tahun 2008 di HDCI. HDCI itu apa Mas? HDCI itu Harley Davidson Club Indonesia. Oh, Harley Davidson Club Indonesia. Jos. Lah apa namanya Harley Davidson toh Pak? Kenapa toh Pak? Kalau namanya Harley Sumito, bapakmu. Bapak juga Pak, apa adik Mas? Iya, maksudnya kamu tuh bapak harus biar Kan rumah. penasaran Pak, kenapa namanya Harley Davidson? Yo, ini sudah penciptanya Harley Davidson tuh pertanyaannya aneh-aneh Ya, kamu. Mas. Ya, terus Mas Harley selain Harley Davidson, oke. Mas Harley, Mas Bagus tuh setahu saya dengar-dengar ada jabatannya di Harley Davidson. Ah, Pakmu Harley Sumito senengane kamu